Pak, saat ini tengah mengemuka wacana untuk kenaikan PPN. Anda melihat akan seperti apa dampaknya dari sisi plus minusnya untuk perekonomian? Ya, terima kasih Mbak Alin. Ya, memang ini isu yang sedang hot-hotnya ya tentang PPN ini ya. Jadi memang seperti buah si malakama ya, kondisinya memang dilematis di mana memang kondisi keuangan negara yang seperti saya sampaikan tadi, akibat kita harus menambah defisit yang sedemikian besar ya, tahun lalu di atas 6%, 6,3%, tahun ini juga masih cukup tinggi, dan ini masih akan berlanjut sampai tahun 2022, tapi 2023 memang sesuai dengan undang-undang yang baru, ini harus kembali ke arah 3%. Ya. Nah, sepanjang 2 tahun terakhir ini ya, 2020 dan 2021 sudah banyak juga ya sebenarnya stimulus yang diberikan dalam rangka men-trigger lagi, memicu lagi pertumbuhan ekonomi. Nah, harapannya sebenarnya pertumbuhan ekonominya mulai bergulir. Nah, penerapannya ini sebenarnya bukan tahun ini ya, menurut pemerintah itu baru akan diterapkan tahun depan, yang harapannya memang ekonominya sudah mulai pulih. Ya, tapi menurut saya memang perlu disesuaikan juga kalau memang ekonomi ini masih terpuruk dan belum pulih sepenuhnya, ya memang perlu ada penundaan memang untuk penerapan PPN ini. Dan tentu akan berdampak ya, karena ini masih wacana, kita tidak tahu apakah nanti diputuskan single tarif atau multi tarif ya, sesuai dengan pembahasan dengan RUU tentang ketentuan undang-undang dan tata cara perpajakan ini dengan DPR seperti apa nantinya. Dan tentu akan ada dampak ya, terutama ke inflasi yang kita tahu akan ada dampak. Nah, ini juga tarifnya akan berapa persen. Nah, mekanismenya kita belum clear ya dari pemerintah. Tapi kalau misalnya tadi kita ingin menurunkan target defisit ke posisi semula di 3% terhadap PDB, nah ini pemerintah harus menekan defisit anggarannya tentunya dari kisaran sekarang sekitar 956 triliunan itu harus ditekan sampai ke arah 540 triliunan. Nah, ini memang perlu kreativitas ya dari pemerintah, dan ada beberapa opsi sebenarnya yang bisa kita lakukan agar selain PPN ini ya, yang bisa kita lakukan juga untuk bisa mencapai target tersebut. Atau memang kalau misalnya belum memungkinkan, mungkin perlu juga wacana untuk menggeser ya dari 2023 ini ke 2024 atau 2025 sesuai dengan kondisi perekonomiannya sendiri. Karena ibarat infus kan nggak bisa kita tarik serta-merta langsung seperti itu saja ya. Jadi memang perlu ada pentahapan dan juga kondisinya harus disesuaikan ya, harus gradual saya pikir. Ini memang sebenarnya ada beberapa opsi lain yang bisa kita lakukan juga selain juga lewat penaikan PPN tadi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.